Apakah saudara dikatakan orang sebagai orang yang sabar? Atau orang berkata saudara kurang sabar? Apa sebetulnya kriteria, tanda-tanda orang sabar itu? Ayo kita belajar firman Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saya stop di situ, saudaraku. Saya pernah merasa terintimidasi karena saya mendengar ada orang yang berkata saya kurang sabar, atau mungkin saya bukan orang yang sabar. Lalu saya lama mengintrospeksi diri, saudaraku, dan saya dapati memang saya masih harus banyak belajar untuk bersabar lagi. Namun juga saya mengerti apa yang dimaksudkan orang tentang sabar sepertinya tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sehingga saya merasa terlalu terintimidasi untuk sesuatu hal yang sebetulnya bukan itu maksud Alkitab. Sabar tidak sama dengan masa bodoh. Oh, dia berbuat salah, ya sudah sabar saja. Enggak, saudaraku. Biarin aja masa bodoh, suka-suka dia. Enggaklah, itu bukan sabar. Itu jahat, saudara. Kalau saudara membiarkan orang lain berbuat salah terus-menerus, tidak saudara tegur, tidak saudara ingatkan, itu jahat, saudara. Sabar juga tidak sama dengan bodoh, saudaraku. Ya, mungkin begitu barangkali ya biarkan sajalah. Ya, ini saja sudah bisalah, gak usah banyak-banyak belajar. Enggak lah. Saya kira Roh Kudus tidak menginginkan kita menjadi orang yang kurang berhikmat. Ingat ya, kesabaran itu buah roh. Kesabaran itu adalah manifestasi Roh Kudus. Sehingga sabar tidak sama dengan malas. Jadi kalau saudara bertemu dengan orang yang malas, lalu saudara bilang, ya harap maklumlah, memang masih begitu dianya bisanya. Enggak lah. Sabar juga tidak sama dengan diam ataupun cuek, saudaraku. Ada pelanggaran-pelanggaran, ada kelambatan-kelambatan, lalu kita sabar. Ada orang yang hidupnya tidak benar, lalu kita sabar dengan diam dan cuek. Saya kira itu tidak. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan roh yang cuek. Nah, kesabaran itu sekali lagi adalah buah roh. Jadi orang yang sabar adalah orang yang memanifestasikan kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Apa saja yang mencirikan Roh Kudus ada dalam diri saudara? Yang pertama, Roh Kudus itu tertib. Jadi orang yang sabar itu orang yang suka tertib. Karena Roh Kudus itu tertib, sedangkan sabar itu adalah manifestasi Roh Kudus. Jadi orang yang sabar, orang yang suka tertib, atau orang yang tidak membiarkan ketidaktertiban. Roh Kudus itu tidak suka dengan orang yang tidak tertib, yang sukanya melanggar aturan, yang suka hati. Roh Kudus nggak suka itu, saudaraku. Jadi saudara jangan bilang, ya kita harus sabar dengan orang seperti itu. Itu tidak pekerjaan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu adalah roh ketertiban. Jadi mestinya orang yang sabar, orang yang tidak membiarkan ketidaktertiban. Karena orang yang sabar, garis miring orang yang memanifestasikan Roh Kudus. Jadi dia tidak suka dengan orang yang tidak tertib. Dia tidak diam dengan orang yang tidak tertib. Misalnya saja Ananias dan Safira yang tidak tertib dalam hal memberikan persepuluhan. Oh, langsung saudara. Langsung. Itu contohnya. Dan banyak lagi. Saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan itu semuanya kepada kita. Yang kedua, Roh Kudus itu bergerak, saudaraku. Dia bergerak progresif. Dia tidak pasif dan tidak malas. Jadi orang yang sabar bukan orang yang diam, tapi orang yang progresif.
orang yang tidak malas. Saudara lihat Habakuk 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ketika dikatakan nantikan, itu bukan diam, tapi melakukan apa yang Tuhan suruh. Progresif, rajin, bekerja keras, saudara. Dan yang ketiga, orang yang sabar itu, yaitu orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang yang kreatif. Selalu punya ide-ide. Roh Kudus itu kreatif sekali bekerja, saudaraku. Saudara lihat bagaimana Roh Kudus menyembuhkan orang-orang dengan cara yang luar biasa. Bagaimana Roh Kudus membangkitkan orang, memulihkan hidup orang dengan cara yang luar biasa. Jadi kalau orang yang sabar adalah orang yang kreatif. Bukan orang yang gak punya ide apa-apa. Oh iya, sabar saja kita nantikan nanti waktu Tuhan. Enggak, salah. Kalau saudara percaya bahwa roh itu adalah kesabaran, maka saudara harus menjadi orang yang ada di dalamnya ini Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kreatif. Dan yang keempat, Roh Kudus itu tidak membiarkan pelanggaran dan kebebalan. Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Roh Kudus itu tidak membiarkan pelanggaran, tetapi dia memang mengampuni. Dia tidak menutup-nutupinya, dia tidak mendiamkannya, tapi dia mengungkapkannya, namun dia mengampuninya. Roh Kudus itu tidak mendiamkan kebebalan. Orang-orang yang sudah berulang kali diingatkan, sudah diajak ke gereja, sudah diingatkan untuk hidup kudus, tapi terus bebal. Ya sabar kita. Tidak, saudaraku. Roh Kudus akan bertindak. Roh Kudus akan bekerja. Saudara lihat bagaimana Saul ketika dia mengambil tugas Samuel. Saat itu juga tangannya kena kusta. Karena sudah diingatkan oleh Samuel, jangan kamu lakukan. Itu tugas seorang imam, tugas seorang nabi. Jadi Roh Kudus itu, saudaraku, tidak membiarkan kebebalan. Tapi manusia sering sekali berkata, ya kita harus sabar. Enggak. Saya takut kesabaran yang saudara bicarakan berbeda dengan kesabaran yang Alkitab maksudkan. Mari belajar lagi kita tentang kesabaran, yaitu sabar berarti menunjukkan hadirnya Roh Kudus dalam diri kita, yang salah satu buahnya adalah kesabaran. Tuhan memberkati.